Kembali lagi bersama saya Andri Kurnia Putra dalam video tutorial Laravel 5.4 part terakhir, part 6, itu tentang CRUD. Bacanya apaan lah, terserah. Oke, create, read, update, delete. Oke, dari video-video sebelumnya mungkin kita sudah tahu istilahnya bagaimana cara menggunakan root, bagaimana cara kita menggunakan view, bagaimana cara kita menggunakan controller dan model. Satu lagi migrate untuk database itu sendiri. Oke, untuk CRUD ini sendiri saya akan mulai dari awal lagi. Oke, Laragon sudah saya aktifkan. Oke, di sini saya klik kanan di Laragon. Setelah itu saya pilih Quick Create dan pilih Laravel. Oke, saya coba klik Laravel. Saya buat nama projectnya itu contoh CRUD. Contoh. Oke. Seperti biasa kita akan pause dulu karena ini prosesnya lama. Jadi oke, saya pause dulu biar nggak lama videonya. Oke, untuk menginstal Laravelnya secara online udah selesai. Cukup lama, mungkin tergantung jaringan juga sih sebenarnya. Oke, kalau sudah selesai kita buka melalui Sublime. Ini project sebelumnya saya close dulu. Close. Project. Remove folder from project. Oke, saya close semua. Oke, saya open folder, saya file, open folder, saya buka folder contoh CRUD. Oke, saya save. Hal yang pertama saya lakukan adalah saya akan menyeting database dulu. Oke, saya akan bikin satu table lagi. Saya bikin satu table namanya, ini ada contoh CRUD ya. Sekalian aja saya pakai contoh CRUD ini. Atau kita bikin langsung baru. Oke, new. Saya tulis di sini sekolah saja. Sekolah. DB sekolah. Ini terserah masing-masing. Oke, saya seperti biasa saya tidak akan bikin tabel di sini. Saya akan bikin tabel melalui migration yang ada di Laravel. Oke, saya langsung saja bikin migrationnya. Kebetulan sudah di contoh CRUD sudah. Dir. Oke, PHP artisan make migration DB siswa. DB siswa. Oh ya, sebelum itu kita harus menyetingnya di .env dulu. Teman, tidak apa-apa, kita coba setting di sini, kita ganti boleh 127, cuman saya kebiasaan menggunakan localhost. DB-nya tadi namanya DB sekolah, surname root. Oke, settingnya seperti ini. Mungkin teman-teman kalau seandainya pengen ganti database ya itu terserah sih apa yang dibikin di sini. Kebetulan saya bikinnya DB sekolah, jadi saya pakai DB sekolah di sini. Gitu. Oke, saya simpan. Saya create migration yang tadi saya bikin, yaitu ada up down. Seperti biasa saya ambil dari tangganya. Sip. Saya copy paste seperti video sebelumnya. Oke, saya namakan di sini siswa, pakai S ya. Oke, di sini juga
nama sorry nama input yang simple saja, nama, alamat, dan nomor telepon. Kita atur dulu ini 35, alamat saya biarin, nomor telepon 15. Oke, settingannya seperti ini. DB siswa, ini nama kelasnya DB siswa, ini nama databasenya siswas. Setelah itu kita migrate. PHP Artisan migrate. Oke, udah migrate. Otomatis nanti bisa dilihat di sini, kita refresh. Nah, datanya udah keluar, siswa. Kita cek di dalamnya ada nama, alamat, nomor telepon dengan link yang sudah kita atur tadi. Oke, ini kita biarin aja ID-nya, incrementnya di ID. Kita cek datanya kosong. Oke, kita mau bikin inputnya. Yang pertama, otomatis kita harus membuat resource-nya dulu terlebih dahulu. Kita bikin views, kita new file saja. New file, kita tulis di sini home blade.php. Home di sini kita tampilkan selamat datang di website grup siswa. Oke, kita coba. HTML, title kita ganti sini home. Ini kita pakai H1 selamat datang di grup basic Laravel. Oke, seperti biasa kita harus pergi ke mendeklarasikannya di root web. Di sini kita karena ini home-nya kita ganti home. Oke. Setelah kita ganti home, kita save. Kita coba jalankan. Cara klik kanan di sini seperti biasa, www contoh grup. Oke, selamat datang di grup basic Laravel 5.4. Oke, yang pertama kita lakukan yaitu kita bikin layoutnya dulu. Ini mungkin berhubungan dengan tutorial part 3 ya kalau nggak salah, tentang blade. Oke, kita bikin blade-nya dulu dengan cara seperti biasa. Saya biasakan menggunakan layout. Di dalam layout saya bikin file baru lagi. Nama filenya itu layout.php. Di dalamnya itu ada HTML, title, saya grup saja ya, grup Laravel. Oke, Laravel 5.4 saya deklarasikan dengan menggunakan yield title. Oke, saya copy paste. Mungkin teman-teman kalau seandainya mau lihat detailnya mungkin di tutorial sebelumnya harus pakai yield. Nanti mungkin kalau nggak salah saya jelasin deh. Oke, mungkin yield ini salah satu templating dari Blade. Mungkin templating lain saya juga nggak tahu pakai apaan. Oke, di sini yield content, kita lanjutkan. Yield content, oke, kita bikin yang pertama di view ya, bukan di layout. Oke, layout di views, new file, di sini input form input.blade.php. Oke, di input.blade.php ini kita extend dulu. Kita extend tadi layout. Kemudian kita bikin section yang pertama title.
Yang kedua konten. Konten. Saya tadi bikin apa? Ya, konten. Section konten, jangan lupa end sectionnya dulu, end section. Ini section title, ini input. Kontennya kita isi apa? Kita isi input tabel ya. Biar rapi kita pakai title, tr, pakai td. Oke, jadi di sini ada input. Oke, kita cek nama, alamat, nomor telepon. Oke, nama. Nama kita kopas. Telepon. Oke, di sini kita pakai input biasa, input. Name-nya kita pakai nama. Kita pakai placeholder ya. Nama. Name jangan lupa isi nama. Oke, kita pas lagi. Di sini kita pakai alamat. Oke, di sini kita pakai nomor telepon. Oke, di name kita jangan sampai pakai spasi ya, karena itu rancu. Kita disarankan pakai underscore sih untuk misalnya. Oke, placeholder kita ganti alamat. Nomor telepon. Example 08. Oh, misalkan teman-teman nggak mau pakai teks, oke, nggak apa-apa, kita pakai teks area karena alamat itu panjang ya. Teks area, kita letakkan posisi name-nya di sini. Oke, kita letakkan di bawah. Input. Jadi ini mana? Nah, oke, kecil lagi itu jadi ini. Oke, untuk input kita tambah rootnya dulu. Oh sorry, di sini kita harus bikin controller untuk menampilkan si konten ini. Oke, setelah kita bikin inputnya, kita bikin controllernya menggunakan PHP artisan make controller output controller. Oke, dikarenakan tadi sekalian saja ya. Tadi saya sudah bikin migrate-nya si database si siswa, CRUD controllernya. Sekalian saja saya bikin apanya ya? Model siswa. Oke. Perlengkapannya mungkin udah lengkap. Kita coba masuk satu-satu. Kita mau deklarasikan di web dulu. Oke, get ini input, kita kasih input, terus dia memanggil, bukan return ya, kita nggak pakai function, kita pakai controller. Tadi namanya CRUD controller add input. Berarti kita akan memanggil CRUD controller dengan function input. Oke, kita cari controllernya di atas, app http controller CRUD controller. Oke, tadi kita mau pakai function input, berarti kita harus bikin functionnya itu function input, dan kita akan memanggil return view resource-nya tadi langsung views input. Kita coba memanggil ini. Dia akan memanggil si views-nya di input. Oke, kita coba
input. Oke, sip. Ini placeholder berarti bisa menambahkan di belakang alamat, nomor telepon, example 8 gini. Oke, kita kembali ke kemana? Ke input tadi. Kita tambahkan form. Oke, misalkan setelah itu bentuk form, terus kita rapikan biar enak dilihat. Oke, formnya biasa, metodenya itu post. Action kita akan panggil istilahnya kita akan panggil diri sendiri saja. Oke, kita akan memanggil tadi input. Dan jangan lupa sebelumnya Laravel memerlukan validasi CSRF token dengan kita menggunakan field seperti ini. Oke. Untuk tombol ditambah, ini kita hapus. Oke, di sini kita ganti name-nya itu submit, placeholder kita nggak perlu, name-nya itu bukan name, value sama dengan submit, type sama dengan submit. Oke, di atas mungkin ada kelupaan type text. Aja di text area tidak perlu, kita cuma perlu di input di text submit. Oke, kita cek. Oke, udah ada tombol submit. Berarti pas kita klik dia akan membuka post tapi dengan link yang ini, tapi dia modelnya post karena ini belum kita deklarasikan di root, maka dia akan seperti ini. Oke, kita back dulu, kita refresh. Oke. Kita akan coba post yang tadi ya, post. Oke, kita bikin post di sini, kita ganti post, controllernya insert. Ini sih terserah ya, tapi kalau saya sih biasanya pakai insert. Oke, kita kembali ke controller, kita copy saja, jadi saya ganti insert, cuman karena dia bentuknya post, berarti kita harus pakai $request, $request. Dia akan tetap kalau untuk sekarang kita tetap mengembalikan ke tabel inputnya itu sendiri. Kita tetap pakai return view input, cuman di sini nanti saya ubah sedikit. Kita akan ngetes dulu ya, insertnya apakah jalan. Kalau seandainya di jalan, dia mungkin balik ke halaman ini. Oke, di jalan. Oke, saya back lagi. Oke, untuk mengambil datanya tadi seperti biasa, saya akan langsung menggunakan insert data, langsung menginput data ke database, tapi dengan syarat saya harus menyeting dulu modelnya dulu. Oke, di apps tadi model app ke siswa. Oke, saya akan mengambil app tetangga. Oke, seperti ini. Teman-teman, kalau seandainya udah siswa, dia tidak perlu dideklarasikan lagi tabelnya. Deklarasikan tabelnya karena di sini udah siswa, dia akan otomatis akan mengambil database siswa. Tapi misalkan teman-teman nggak nyetingnya sama, itu nggak masalah. Saya kita tambahkan ini saja, protected $tabel, namanya siswas. Terus fill able-nya, berarti kita mau nampilkan data yang mana. Fill-able, mungkin nanti teman-teman bisa cek di dokumentasinya, ada tipe guard, ada fill-able, ada hidden dan lain-lain, itu bisa dipelajari nanti. Tapi di sini saya akan coba pakai fill-able dulu.
yaitu dengan nama ya. Nama, alamat, sama nomor telepon. Ini harus sesuai field ya, field yang ada di database. Nama, alamat, nomor telepon. Oke. Sip. Oke. Di sini saya udah bisa manggil use X. Balik sih saya sebut siswa, nama dari controller. Oke, siswa, nama dari controller. Oke, siswa sudah. Saya akan menginput melalui model ini. Oke, perhatikan baik-baik. Itu saya deklarasikan siswa. Oke, siswa di sini saya tulis new. New siswa berarti dia akan menambah row baru. Di ujungnya saya tambah siswa panah save. Oke, ini berarti dia mengesave, menginsert. Oke, saya ambil filenya berdasarkan form sebelumnya, itu siswa. Saya panah field, ini objek field, siswa fieldnya nama sama dengan $request. Itu diambil dari post tadi dengan nama fieldnya, dengan name-nya, name yang ada ini. Oke, saya jelaskan sebentar. Oke, di sebelah kiri yaitu siswa, nama di sebelah kiri ini berarti yang ada di field database. Oke, di sini nama. Dan di sebelah kanan adalah nama dari name yang ada di sini. Ini. Oh, misalkan saya mau mengganti di sini, saya nggak mau pakai nama, saya mau pakai var nama. Berarti di group controllernya saya harus mengganti var nama. Karena ini tergantung name yang ada di form, bukan tergantung di field. Karena kebanyakan ada sih teman-teman yang lain mempelajari kadang harus menyamakan. Tidak harus, ini istilah cuma untuk mempermudah kita dalam proses, karena kita memakai variabel yang sama, nama gitu. Oke, kita kopas. Di sini saya nambah alamat, field ya, tergantung field, nomor telepon. Kebetulan sama, jadi saya kopas saja. Saya cek dulu apakah sama, beneran sama. Oke. Sama. Nomor telepon, name, saya kerjakan aman. Oke, saya lewat. Ini saya tambahkan sedikit mungkin H2 aja ya. Tutorial input tutorial code Laravel biar keren dikit. Oke, setelah kita coba yang ini, sudah kita inputkan siswa new, siswa nama, var nama, siswa, dan kita redirect, kita kembalikan ke controller sebelumnya. Oke, kita coba tes. Oke, redirect ini berarti pakai ini ya, istilahnya link ini, bukan view, bukan istilahnya, bukan file yang ada di view, tapi ini merupakan mengambil dari root ini, link ini. Berarti dia akan kembali ke get gitu, redirect. Oke, kita coba refresh dulu. Oke, saya masukkan Andri, alamatnya itu Bogor, nomor telepon, save, submit. Oke. Kita tidak tahu simpannya, tapi kita harus cek ke database. Oke. Saya nah, bisa dilihat Andri, Bogor, dan masuk lagi. Kita mau masukkan data yang lain. Misal saya mau masukkan Ego, alamatnya itu di Jakarta. Nomor teleponnya saya kurang tahu. Nah, itu.
coba input ini aja, kita submit, kita masukkan F5. Oke, data sudah masuk. Oke, untuk insert seperti ini, udah selesai. Oke, kita mau menampilkannya ke tabel, otomatis kita harus membuat view baru dalam tabel. Oke, save sudah selesai. Kita lanjut ke view table. Oke, saya bikin new file namanya table.blade.php. Saya minta saja ya, karena tutorial sebelumnya sudah menjelaskan. Oke, seperti biasa kita kopas yang di input tadi, karena eksternnya biar gampang ya. Ini table. Kontennya kita tidak perlu, maka kita bikin table. Oke, tabelnya itu udah kita masukin, berarti kita tr. Oke, tadi kita ada 3. Tambahkan 1 untuk number, jadi untuk name. Oke, mungkin kalau seandainya di headernya kita pakai th ya, biar enak. Langsung nanti saya lihatin apa perbedaannya dengan td. Oke, th udah semua. Oke, nomor, nama, alamat, dan apa tadi? Nomor telepon, telepon. Oke, saya kopas untuk nampilin datanya. Saya kasih sini border semua dengan 1. Ini HTML standar ya, teman-teman bisa mempelajarinya di internet, bagaimana cara penggunaan table, bagaimana cara menggunakan tr-nya, bagaimana cara menggunakan th atau td-nya, kolom. Oke, saya di sini menggunakan td ya, karena dia tidak header. Saya kopas, oke, td. Di sini saya ganti nomor ya. Nomor ini belum terdeklarasi ya. Kalau saya biasanya nanti deklarasinya berdasarkan group controllernya. Oke, di sini kita hapus dulu. Nah, di sini kita mau isi berdasarkan field yang ada di database. Oke, untuk memastikannya dia tampil dulu, kita deklarasikan di web. Kita get, oke, biar rapi. Getnya di atas semua. Oke, di sini ada table, group, table. Kita tampilkan table ya. Ini table, ini table. Oke, kita group controller kita balik, kita function input. Di sini kita kopas dari yang input karena dia cuma view doang. Sama-sama view, oke, return view table, misalkan resource yang ada di sini. Oh, ini dia akan menampilkan table ini. Untuk ngetesnya dulu, untuk memastikan dia jalan dulu, kita coba di sini table. Oke, sepertinya sudah jalan. Oke, setelah itu kita baru mendeklarasikan, mengambil data siswa dengan cara seperti tadi. Siswa sama dengan siswa, nama modelnya ya, siswa all. Kita mau menampilkan seluruh, select from all. Setelah kita mendeklarasikannya, tentu kita harus memasukkannya ke view tadi dengan menggunakan with variabel nama kelas. Cuma di sini saya tetap memakai siswa biar gampang. Oke, begini caranya untuk nampilin data dengan dengan menyertakan tabel siswa di dalamnya. Oke, kembali ke tabel, kita for each di sini. Kita panggil variabel yang sudah kita deklarasikan tadi, siswa as data. And for each. Oke, di sini akan tampil search-nya.
siswa data. Oke, kita akan menampilkan namanya seperti berikut caranya. Pola data berdasarkan as ya, jangan berdasarkan ini, karena kita udah mengaliaskan si siswa menjadi data. Oke, data dari nama ya, ini berdasarkan field ya, field di database, bukan name. Alamat di sini, nomor telepon. Oke, di sini udah kita ketik, kita save dulu. Setelah itu kita refresh yang di sini. Oke, data kita sudah tampil. Cuman ini nomornya belum tampil ya. Oke. Caranya kalau versi saya, mungkin ada teman-teman yang lain atau dari referensi yang lain itu cara menampilkan number itu. Cuman dari versi saya sendiri, saya mendeklarasikannya di controller itu sendiri. Oke, dengan cara seperti ini. Seperti ini. No, saya kasih nilai 1. Saya kasih integer 1. Oke, seperti itu. Baru setelah itu baru saya bisa memilihnya di sini dengan cara $no plus. Ya otomatis berarti for each merupakan perulangan kan. Selain setelah dia dapatkan data 1 dia ulang lagi, no plus dia nambah. Nanti dia contohnya no yang awal itu 1, nanti dia perulangan kedua dia jadi 2, perulangan ketiga dia jadi 3. Oke, 1 dan 2 seperti ini. Mungkin teman-teman yang belum ngerti tentang for each, for dan lain-lain bisa lihat di tutorial saya di part 3 ya, di template. Mungkin tapi kalau pengen tahu dasarnya itu tetap di PHP. Mungkin teman-teman bisa cari di internet, di Google, tinggal cari mungkin bagaimana cara menggunakan for, bagaimana cara menggunakan for each di PHP seperti itu. Setelah kita coba menampilkan, tentu kita akan menambah tombol ya untuk input. Kita mau nambah tombol di atas table. Contoh saya mau nambah type-nya itu bukan ini. Saya pakai href. Dan di sini tambah data. Oke, saya link kan, link ini berdasarkan yang tadi. Contoh kita nambah input kan, kita harus mengetik di sini input. Berarti kita harus membuat di sini ada caranya. Kita menggunakan URL di sini input. Oke, bisa dilihat link, dia akan ke input. Kenapa saya menggunakan URL? Ya karena nanti jika kita tidak menggunakan virtual host dia tetap jalan. Itu tapi meskipun saya tidak bisa jelaskan sekarang, tapi teman-teman saya sarankan tetap menggunakan ini URL input. Ya teman-teman tetap bisa menggunakan seperti ini, nggak masalah. Seperti ini tetap jalan. Tapi istilahnya mungkin ada beberapa kasus yang kita harus menggunakan URL tadi. Oke, saya buat lagi URL input. Oke, untuk input tadi sudah selesai. Sekarang ketika kita nambah data, pas kita submit itu kembali ke tabel ini. Tentu ya sebenarnya kita cuma perlu ganti di bagian insertnya tadi, kita ganti yang di insert tadi ke tabel. Seperti ini. Kita save. Oke, kita tambah data, kita coba nambah datanya. Kita tulis kita tulis Magalius. Alamatnya Padang. Bentar lagi dia mau jadi dosen ke Medan. Semoga sukses. Oke, teman saya.
Oke, kita submit. Oke, Madarius langsung masuk toh. Oke, untuk istilahnya mungkin itu jatuhnya read sama insert ya. CRUD CRUD create update delete. Oh, berarti create sama read sudah selesai. Sekarang kita giliran update sama delete. Oke. Sebelum itu tentu kita harus balik ke tabelnya karena kita nambah action di sini. Kita mau nambah tombol edit dan delete. Biasanya saya posisinya seperti ini, tapi terserah biar rapi soalnya. Di sini ada edit, saya batasi pakai ini delete. Oke, href itu kalau untuk delete kita harus mengarahkannya ke untuk edit kita harus mengarahkannya ke tabel ke view yang lain tapi isinya sudah ada, ke tabel input tapi isinya diambil dari tabel yang kita pilih. Oke, kita contohkan. Oke, kita pakai dulu. Kita di sini mungkin teman-teman kalau untuk delete agak berbeda sedikit ya. Nah, saya juga mengambil referensi dari beberapa video. Saya rata-rata menggunakan seperti ini. Formnya itu diarahkan metodenya itu method itu post ya. Metodenya untuk delete sendiri kita menggunakan method post tab. Cuman di sini kita actionnya mengarah ke nanti delete. Kita bikin saja contoh di sini. Apa ya? Oh ya, kita mengambil dari database, kita berdasarkan ID-nya karena kita mau menghapus berdasarkan ID. Jadi di sini kita tambah delete. Kalau untuk edit kita samain aja seperti ini, cuma di ujungnya itu ada edit. Ini sebenarnya linknya ini expected, buka kurung krawal ada yang terlihat. Yang kedua ada spasi. Oke, kita back. Sorry, kelebihan lagi ya. Sorry, kelebihan. Di sini di pemrograman juga tidak boleh lebih, tidak boleh kurang ya. Aduh, masih error. Tabel. Kita cek di line 30. Di line ini ya. Sepertinya tidak ada lebih. Sebentar, cek dulu. Oh iya, ini kelebihan. Oke, udah. Di sini ada edit. Oh sorry, di sini form delete. Ini kita tambah karena dia harus button ya. Mungkin nanti bisa kita bikin kelas. Contoh kita bikin saja submit type submit oke, kita sorry bukan submit, input type submit, namanya kita pilih delete saja value nya delete. Oke, seperti ini. Mungkin tabelnya bisa kita perpanjang dulu with kita pakai persen aja, 60%.
Oke, oke, di sini ada tabel delete seperti ini. Form post, mungkin teman-teman bisa ngatur ya, bagus lebih rapi atau gimana. Oke, saya lebih mengedepankan fungsi di sini bukan tampilan. Oke, kita tambah data, kita coba lagi nambah datanya itu alam Padang Ponsel. Oke, kita akan menghapus alam ya. Untuk metode alam ini tentu di form kewajibannya kita harus memakai CSRF field di setiap post karena dia perlu validasi token untuk proses postnya. Cuman di sini ada untuk delete, khusus delete ya, kita menambahkan sebuah input dengan type-nya itu hidden name method, terus dengan value ini delete, maka dia akan langsung mengonfirmasi ini adalah hal-hal yang harus di delete gitu. Oke, hidden dia tidak akan tampil sama sekali karena dia sembunyi. Sepertinya ada kelebihan. Saya sepertinya suka melebih-lebihkan kurung kerawal kayaknya. Oh ini. Oke. Setelah kita deklarasikan ini, kalau seandainya kita jalankan, emang error karena dia belum ada root untuk mengarahkannya ke mana? Ke controller. Oke. Kita akan mengcopy paste yang ini, linknya. Kita coba di web, kita deklarasikan di web. Ini dulu. Saya copy paste cuman dengan coding delete, dengan root delete. Inilah fungsi kalau seandainya kita deklarasikan ini input type hidden name method, value-nya delete. Mungkin di sini kita bisa memakai delete. Mungkin teman-teman yang pakai Laravel kolektif ya, HTML mungkin udah gampang karena bisa diatur di formnya itu type-nya itu delete. Cuman di sini kita harus menambahkan input type hidden methodnya delete gitu. Oke, kita copy paste yang ini di sini. Cuman paste mungkin cek. Di sini kita ganti dengan operator. Operatornya itu menggunakan ini ID. Controller delete. Oke, setelah kita lakukan ini, kita akan kembali ke group controller. Kita coba tambah function ya. Di bawah, ini terserah posisinya, cuman kita rapikan saja di bawah function delete. Kita ambil operator yang kita deklarasikan tadi, $id. Ini berdasarkan yang dia ambil dari $data id. Oh ini, sorry. Oke, setelah kita ambil berdasarkan id, maka kita ambil dengan cara seperti ini. $siswa sama dengan siswa find ini khusus untuk primary key ya. Find ID, cek primary key-nya itu ini ID. Kita mengambil dari ID, berarti dia menyamakan, berarti select bintang siswa where ID sama dengan ID yang kita ambil dari tabel tadi, dari operator tadi begitu. Oke, kemudian kita di sini siswa panah delete. Oke, delete seperti ini. Kemudian setelah kita mendelete, tentu kita harus membalikkannya ke tabel. Kita copy paste aja yang di atas, return direct tabel. Oke, kita tes. Oke, kita break dulu. Oke, sorry. Group controller 42. Sorry, kekurangan titik 2. Kalau untuk model objek kita harus pakai titik 2 seperti ini. Unexpected di group controller 46. Sorry. Tidak ada titik koma. Oke, sip. Oke, kita coba delete. Sip, delete dengan cuma menggunakan coding seperti ini.
Siswa find berdasarkan ID, berdasarkan delete. Oh, misalkan kita mau berdasarkan nama, kita mau menghapus berdasarkan nama, ya sebenarnya bisa saja sih. Cuman ini kan yang kalau hapus satu-satu tentu berdasarkan primary key. Tapi untuk sekarang saya akan menunjukkan cara menghapus berdasarkan nama ya. Mungkin misalkan kalau seandainya ada Andre di ini 2, mungkin dia kehapus langsung. Memang seperti itu. Nah, itu kalau seandainya kita tidak menggunakan find primary key. Tapi tidak apa-apa. Oke, di tabelnya tentu kita harus ganti dulu berdasarkan nama. Seperti ini. Kita ganti nama, kita save. Di webnya kita tidak perlu ganti apa-apa, cuman di sini kita cuma perlu, karena dia tidak primary key, berdasarkan primary key, kita where-nya harus seperti ini. Where nama, koma. Oke, saya deklarasikan sama dengan ya, biar gampang. $ID. Kita tetap memanggil $ID karena $ID ini berisi nama, begitu. Kita coba tes, kita hapus si ego ya. Oke, tetap hapus. Tapi misalkan kalau seandainya ada nama yang sama, saya klik Andre ya, alamat Bogor juga dengan sama. Anggap ini, ketika kita mendelete, maka akan terhapus kedua-duanya karena itu bukan primary key. Oke, sip. Oke, saya balikan lagi. Di sini berdasarkan ID. Oke. Di sini saya balikan lagi berdasarkan ID. Oke, seperti biasa. Saya tambah dulu Andre Bogor submit. Oke, sip. Data Andre sama Pardelius. Oke, untuk delete ya codingnya seperti ini. Ingat kita memakai form ya. Mungkin kalau seandainya kalau udah kita pakai template Bootstrap, bukan template, framework Bootstrap, kita sudah bisa merubah ahref itu berbentuk button atau gimana, itu nanti terserah CSS masing-masing. Oke, setelah ini kita akan coba edit ya. Oke, edit linknya sudah kita deklarasikan, kita cek edit seperti link lihat di bawah ini. Ada titik 3 edit, titik 6 edit, itu berdasarkan ID-nya masing-masing. Itu berdasarkan ID yang ada di database. Oke, database seperti ini. Ada 3 dan 6. Begitu. Oke, kita akan langsung aja edit. Oke, saya copy paste yang ini dengan cara duplikat atau terserah lewat explore. Mau copy paste, saya mau mengganti di bawah ini edit ya. Oke, untuk edit seperti ini. Oke, saya akan coba di sini saya akan panggil berdasarkan name-nya ya. Itu saya akan deklarasikan dulu di controller untuk memanggil edit. Kalau saya biasanya saya letakkan di atas semua di input ya, biar gampang. Oke, di sini edit. Oke, edit, kita manggil edit. Itu view edit, tapi bedanya dengan input, kita harus memanggil berdasarkan file yang tadi. Istilahnya berdasarkan ID yang tadi. Seperti ini 3, ini 6. Oke. Caranya kita deklarasikan seperti ini. Siswa sama dengan siswa where ID, sama dengan kita ambil berdasarkan ID. Karena coba kita perhatikan lagi, karena di sini kita harus deklarasikan dulu untuk menggetnya dulu seperti ini. Edit, di sini ada operator ID dengan di sini edit. Oke. Di sini ada operator, otomatis kita harus menambahkan di sini untuk mendeklarasikan bahwa operator ini kita panggil ke sini, ke function ini, $ID. Oke,
Di sini tentu kita harus tambah first. Beda first sama get. First itu dia mengambil cuma satu data dan siswa ini bisa langsung kita pakai. Sedangkan kalau kita pakai get, kita harus mengaliaskan atau memforkan pakai for, baru kita bisa menampilkan data yang di variabel ini. Kalau kita mau pakai first, kita langsung bisa menampilkan data si variabel ini tanpa harus pakai for each atau dan yang lain-lain. Oke. Setelah kita deklarasikan, tentu kita harus memakai with variabel ini terserah, teman saya biasakan siswa saja atau siswa data ya, biar gampang, dolar siswa. Nanti variabel siswa data akan mengambil data di sini. Oke, ada beberapa trik mungkin teman-teman juga mau pengen ngecek. Kalau misalkan teman-teman pengen ngecek, oh ini tampil nggak datanya? Ada istilahnya namanya DIDAM. Di DIDAM ini kita ambil variabelnya. Kita coba cek. Oke, kita coba edit. Nah, di sini ini disebut namanya DIDAM. Oke, di sini bisa kita lihat, oh datanya tampil, tinggal error. Begitu. Oke, kita coba tes. Kita back dulu, kita refresh, kita edit. Oke, ini sudah tampil. Berarti kita akan memasukkan ke tabel ini dengan menambah di sini value dengan mengambil variabel siswa tadi. Kita ambil variabelnya saja, kalau text area seperti ini. Terus di sini kalau di input ada value. Seperti ini. Ini kita ganti alamat, ini kita ganti nomor telepon. Oke, kita coba sip siswa, variabel siswa tidak ketemu. Variabel siswa ini mana ya? 14. Berarti emang sekitar sini. Berarti siswa ini nggak ketemu, maksudnya seperti itu. Mungkin kita perhatikan lagi, kita mendeklarasikan tadi siswa data, bukan dolar siswa. Seperti ini. Mungkin kesalahan umum ya, tapi bisa ditanggulangi. Oke, kita kembali ke edit, bukan input ya. Kita kopas saja. Oke, kita coba. Data Madalius sesuai udah tampil. Madalius pada anak 804. Kita back coba. Kita coba edit si Andre. Oke, untuk proses inputnya agak berbeda sedikit dengan si pos yang ada di sebelah di input ini. Di sini kita akan mendeklarasikan seperti yang ada di di highlight sebelumnya. Kita nama input. Oke, dengan type-nya itu hidden, name-nya itu method, dan value-nya itu di sini kita pakai namanya output. Fungsi dari put. Meskipun di sini post, teman dideklarasikan sebagai put. Untuk menyimpan data ini di webnya kita akan menambah satu lagi seperti ini, post. Kita tetap pakai input ya, $post input. Cuman kita tambah di sini edit. Jadi kita ganti aja ya biar gampang. Di sini kita ganti begitu. Di sini tentu kita harus memanggil berdasarkan function yang baru. Function harus kita bikin lagi, update, edit, update. Berarti dia harus actionnya itu harus edit seperti itu. Kita balik ke controller, kita tambah, kita kopas di sini update. Kita tetap menggunakan request karena dia harus mempost. Cuma bedanya itu enaknya kita cuma mengganti ini saja. Kita cuma mengganti satu baris ini dengan menggunakan find $record.
$ID. Oke, untuk menggunakan ID ada yang saya lupa, yaitu kita harus menambah di sini. Sorry, kita harus edit berdasarkan parameternya. Berdasarkan parameter, tentu kita harus memanggil adalah siswa ID. Di webnya kita update dulu seperti ini. Oke, sepertinya sudah lengkap. Kita balik lagi ke grup. Oke, di update. Untuk menambah ID kita cuma perlu nambah koma ID seperti ini. Maka dia akan menampilkan siswa berdasarkan ID dan dia langsung mengupdate siswa tersebut. Ayo kita tes. Coba edit Madalius, kita ganti dengan si Ego. Submit. Maka si Madalius akan mengganti menjadi Ego. Tidak ada lagi, mungkin kita ganti Madalius, cuman Padang, Medan. Semoga saja dia sukses menjadi dosen di Medan ya. Seperti ini. Madalius, Padang, Medan, Andri, Bogor. Saya mau ngedit Andri bukan di Bogor, Andri itu di Jakarta. Oke, update Jakarta. Begitu mudah sebenarnya, cuman kita harus tahu struktur dari gimana cara menggunakan MVC di Laravel. Karena kalau seandainya kita sebagai programmer natif PHP yang udah lama di natif, pas kita pegang framework, kadang kita juga ragu sih, bingung. Kenapa sih ini harus posisinya di sini? Kenapa harus posisi di sini? Ya, karena sebenarnya si Laravel ini sudah menstandarkan sih mungkin jatuhnya. Jadi dia sudah menetapkan bahwa untuk proses itu posisinya di controller, untuk penghubung antara database ke sini disebut model kan. Nah, terus untuk menampilkan data itu disebut dengan view, begitu. Mungkin untuk growth sampai di sini ya. Mungkin teman-teman kalau mau file ini mungkin tinggal email saja ya. Email saya nanti saya masukkan di kolom komentar di description. Kalau pengen mau minta ini source code ini sebagai contoh, nanti ya saya pikirkan. Mungkin teman-teman kalau pengen tahu ya coba aja chatting via WA saya. Nomor saya nanti saya masukkan ke description. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Ya karena saya juga tutorial pertama sih jatuhnya, masih kagok, masih logat Padang saya masih kacau gitu. Tapi kalau teman-teman bisa mengkoreksi, karena itu mungkin jauh lebih bagus, karena saya pengen bikin tutorial selanjutnya. Itu mungkin Laravel selanjutnya menggunakan mungkin ada istilahnya yang lain itu. Menggunakan fitur-fitur lain seperti di sini bisa kita lihat documentation. Ada namanya middleware, ada namanya lupa juga namanya. Pokoknya seperti itu. Mungkin di tutorial Node.js atau aplikasi desktop Pascal gitu. Pascal berbasis Pascal, pakai Lazarus atau pakai Typhon atau Delphi. Itu coba ditulis di kolom komentar. Saya harus bikin tutorial apa. Terima kasih bagi para penonton video di part 6 ini. Mungkin ini part terakhir. Terima kasih, maaf kalau ada kekurangan. Saya mohon maaf kalau memang ada yang kurang jelas. Oke, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.